Oke, gue mau ralat nih bro. Gue mau ralat soal kasus penembakan oknum CS yang menembak 4 orang, 3 tewas di tempat sebuah kafe di Cengkareng. Itu TKP-nya. Jadi walaupun terlambat, tetap harus gua upload daripada enggak sama sekali. Iya nggak bro? Sebenarnya pengen gua upload sesudah gua upload video sebelumnya, tapi HP gua benar-benar mati total. Masih ingat nggak video gua yang HP gue dijamret sama si oknum mana lu? HP gue itu retak layarnya, pecah. Nah, gara-gara itulah penyebabnya. Oke, lain kali kita bahas masalah HP gue yang rusak gara-gara dijamret si oknum mana lu. Sekarang kita bahas ralat ini aja, oke. Selama ini gue bahas kelakuan oknum-oknum Polri tanpa teks. Jadi ada aja pertanyaan yang ketinggalan. Dan berhubung gue lagi kejar jam tayang atau kejar target, jadi gue sambil baca teks aja nih sekarang. Ingat belum? Gue berharap pihak institusi tidak sakit hati, tidak cemberut, dan kagak membenci gue. Soalnya ini cukup penting. Sekali lagi, mengingat nama baik institusi Polri, citra, marwah, dan kehormatan Polri, serta tetek bengek lainnya. Sebagai satu-satunya institusi yang paling suci di negara kita. Di video gue yang sebelumnya dengan judul Oknum Pemabuk yang berasal dari institusi Polri, gue bikin pertanyaan untuk Polri ada 4, yang seharusnya ada 6. Kita ulang lagi layar tancapnya. Pertanyaannya, 1. Ada berapa banyak tamu kafe yang ada di situ? 2. Peluru mengenai bagian mana saja? 3. Dalam posisi bagaimanakah si oknum kecoak tersebut menembak? 4. Bagaimanakah posisi korban tersebut? 1. Ada berapa kali si oknum menembak? Maksudnya ada berapa selongsong peluru yang keluar dari pistol si oknum tersebut? 2. Ada berapakah teman-teman si oknum tersebut? Apakah dari anggota Polri dan sama-sama pemabok? 2 pertanyaan tersebut ditambah yang kemarin. Semua pertanyaan tersebut harus diungkap oleh oknum-oknum Polri yang ada di Mabes. Dan harus diungkap ke publik. Dan jangan diungkap hanya untuk kalangan polisi saja, ya bro. Dan mengungkapnya nggak usah terlalu jujur-jujur banget bro. Yang penting sekedar mengungkap, ya bro. Dan terbuka untuk publik seperti lagunya Iwan Fals. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur, sebab orang jujur hanya ada di komik. Gua tambah lagi nih bro, biar tambah seru. Berhubung si oknum CS yang sangat lihai dan jitu dalam tembak-menembak, gimana nggak jitu bro? Ya, dalam posisi teler aja, dia bisa menembak 4 korban tepat sasaran. Dan 3 tewas di tempat. Coba si oknum tersebut dalam keadaan sadar, normal, dan sehat walafiat. Pastilah si oknum tersebut bisa menembak
seekor gajah yang sedang bobo siang. Ya. Dan menurut gua ada baiknya si oknum tersebut untuk dikirim ke daerah rawan konflik perang. Jadi si oknum nggak usah dimutasi, nggak usah dicopot, dipecat. Oknum kayak gitu masih bisa berguna, bro. Yakin gua. Si oknum masih bisa bermanfaat di institusi Polri. Kirim aja tuh oknum ya ke daerah zona perang tanpa gaji sama sekali sampai pensiun, dan selesai pensiun tuh oknum bisa dijebloskan langsung ke sel penjara sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang terakhir. Negara harus benar-benar galak terhadap penjahat yang berseragam. Ya. Harus benar-benar tegas, bro. Karena kejahatan tersebut bisa sangat berbahaya jika pelakunya adalah seorang aparat. Ya itu sih sekedar solusi aja dari gua. Ya enggak, bro? Dan tolong diingat, setiap kejahatan membutuhkan pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban tersebut harus berkeadilan. Pelaku nekat menembakkan senjata api ke ketiga korbannya lantaran tak mau membayar pesanan saat ditagih karyawan. Peristiwa naas itu terjadi sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dilansir tribunworld.com, diduga pelaku penembakan merupakan oknum polisi Polsek Kalideres, Jakarta Barat bernama Cornelius Siahaan. Kronologi kejadian bermula saat pelaku datang ke TKP yang menjadi lokasi penembakan. Pelaku datang bersama seorang teman bernama Peggy dan langsung memesan minuman saat kafe hendak tutup. Sementara saat itu pelanggan lainnya sudah mulai meninggalkan TKP. Sebelum kafe ditutup, pelaku ditagih bil senilai Rp3.335.000, namun pelaku menolak membayar tagihan. Pelaku dan temannya pun ditegur oleh petugas keamanan kafe bernama Sinurat hingga terjadi cekcok di antara mereka. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyodorkan senjata api lalu ditembakkan ke Sinurat dan dua korban lainnya secara bergantian. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Selesai menembak korban, pelaku meninggalkan lokasi kejadian sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Pelaku kemudian dijemput menggunakan mobil oleh... Melihat dari kasus ini, si oknum hanya dituntut 15 tahun hukuman. Apakah itu menunjukkan hukum yang berkeadilan? Kalau menurut gua kurang adil, bro. Ya, mengingat kasus-kasus, begitu banyaknya kasus. Ya, bro. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mencontoh hal tersebut. Karena hukumannya bisa lebih dari 15 tahun penjara bagi masyarakat. Jadi biarlah oknum Polri saja yang mencontoh kasus tersebut. Tapi jika masyarakat ingin mencontoh aksi brutal tersebut, silahkan terlebih dahulu bergabung ke Polri. Silakan masuk menjadi Polri dulu. Ingat, bro. Salam presisi. Salam hukum berkeadilan. Salam Tribrata. Salam tembak-tembakan. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf. Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ya. Ada 3 korban, ada 4 korban, 3 meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S yang merupakan anggota TNI
Kemudian yang kedua saudara FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya, dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Ini sementara jenazah masih di Rumah Sakit Keramat Jati. Ya, rencananya selesai penanganan di rumah sakit baru akan diambil oleh keluarga korban. Kronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan, ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api. Jadi penjilat yang paling tepat, karirmu cepat, uang tentu dapat. Jadilah Durno, jangan jadi Bimo, sebab seorang Dorna punya lidah sejuta. Oh, 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 oh. Hidup sudah susah, jangan dibikin susah. Cari saja senang walau banyak utang. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur, sebab orang jujur hanya ada di komik. Kabar.